Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Miss Rice dari SMP Lab School UNP. Baiklah Ananda semuanya, pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang suhu dan perubahannya. Ananda semua sudah tahu pasti suhu dan perubahannya itu kita pelajari di materi kelas 7 semester 1. Suhu. Nah, suhu adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Benda yang panas itu mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Dengan apa kita ukur suhu? Ya, suhu itu diukur menggunakan termometer. Jadi, alat ukur suhu adalah termometer. Ini dia termometer. Nah, termometer. Di sini ada bagian tabungnya, ada bagian cairannya, dan ada bagian pipa kapiler. Nah, yang biasa kita lihat untuk menentukan skala suhu itu disebut pipa kapilernya. Jenis-jenis termometer. Nah, ada yang pertama termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai. Memuai adalah bertambah ukurannya jika suhunya naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Permukaannya akan naik atau memuai. Termometer zat cair sendiri itu ada dua. Ada termometer raksa dan ada termometer alkohol. Kalau kita lihat, kedua-dua zat cair ini ada keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama kita lihat keuntungan dari raksa pengisi termometer. Dia mudah dilihat karena mengkilap. Pemuaiannya teratur. Jangkauan suhunya cukup besar, yaitu minus 39 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. Nah, itu keuntungan kita menggunakan termometer zat cair raksa. Sedangkan kerugiannya, harganya mahal, tidak dapat mengukur suhu rendah atau kurang dari minus 39 derajat Celcius. Dan merupakan bahan beracun. Nah, kenapa? Itulah alasan kenapa raksa jarang digunakan di labor. Yang kedua kita lihat pengisi termometer alkohol. Apa keuntungannya? Lebih teliti untuk perubahan yang sangat kecil karena pemuaiannya cukup besar. Harganya pun murah. Titik bekunya rendah, yaitu minus 112 derajat Celcius. Nah, jadi dia bisa atau mampu mengukur suhu yang sangat rendah. Apa kerugiannya? Nah, selain ada keuntungan, alkohol juga punya kerugian. Titik didihnya rendah, yaitu 78 derajat Celcius, sehingga tidak bisa mengukur suhu tinggi. Tidak berwarna sehingga sulit dilihat. Nah, biasanya alkohol itu dikasih warna-warna. Yang warna yang umum digunakan adalah warna merah agar mudah dilihat. Kerugian yang terakhir adalah membasahi dinding. Nah, kalau kita lihat di samping bisa Ananda lihat itu termometer raksa, itu contohnya bisa dilihat cairannya itu berwarna perak. Nah, karena raksa berwarna perak
Termometer ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Nah, tetapi dia masih manual, belum digital. Jadi kita yang ngitung sendiri skalanya. Kalau termometer alkohol, nah inilah termometer yang biasa kita gunakan di labor. Itu cairannya diberi warna merah. Apakah merah saja untuk alkohol? Tidak ya, banyak warnanya. Tetapi yang paling sering digunakan adalah warna merah. Ada juga biru ya, biru atau merah. Sekarang kita lihat lanjut contoh-contoh termometer zat cair. Yang pertama ada termometer laboratorium. Bentuknya panjang dengan skala dari min 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius menggunakan raksa atau alkohol. Bisa kita lihat contohnya di sini. Itu termometer laboratorium. Selanjutnya termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan atau sampai 42 derajat Celcius. Pipa kapiler pada bagian bawah dekat labu itu dibuat sempit sehingga pengukurannya lebih teliti. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya. Selanjutnya termometer di metal. Nah, bisa kita lihat gambarnya. Itu termometer bimetal. Itu terdiri dari dua logam yang jenisnya berbeda dan didekatkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, maka bimetal akan melengkung. Kenapa demikian? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan dengan logam yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer bimetal. Selanjutnya ada termometer kristal cair. Nah, seperti ini penggunaannya. Ditempelkan ke dahi. Di situ terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhunya berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium dan sebagainya. Nah, bisa Ananda lihat gambarnya di sini, itu termometer kristal cair. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang skala suhu. Sebelum kita lanjut, nah, kita jawab dulu pertanyaan ini. Berapa suhu tubuh manusia sehat atau normal? Ya, Ananda pasti akan menjawab 37 derajat Celcius. Huruf C itu kependekan dari Celcius. Nah, salah satu contoh satuan suhu atau skala suhu. Saat ini itu dikenal beberapa skala suhu. Ada skala Celcius, skala Fahrenheit, skala Reaumur, dan Kelvin. Kelvin itu merupakan skala suhu dalam SI atau Satuan Internasional. Skala Kelvin menggunakan nol mutlak, tidak menggunakan derajat. Nah, jadi dalam penulisannya nanti Kelvin itu tidak menggunakan derajat. Pada suhu 0 Kelvin tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Perbedaan antara skala itu adalah angka pada titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala termometer tersebut. Bisa kita lihat pada gambar yang ditampilkan,
Ada 4 skala termometer. Ada skala Celcius, skala Fahrenheit, skala Kelvin, dan skala Reaumur. Nah, di sini bisa kita lihat yang di atas itu kita sebut dengan titik didih atau titik lebur. Yang di bawah itu kita sebut dengan titik beku. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Titik didih dan titik beku itu sudah ketetapan. Jadi kita harus tahu berapa angkanya. Untuk Celcius, titik didihnya itu 100 derajat Celcius. Sedangkan titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Untuk Fahrenheit, itu titik didihnya 212 derajat Fahrenheit. Sedangkan titik bekunya 32 derajat Fahrenheit. Sedangkan untuk Kelvin, titik didihnya 373 Kelvin. Titik bekunya 273 Kelvin. Untuk Reaumur, titik didihnya itu 80 derajat Celcius dan titik bekunya 0 derajat Celcius. Dari keempat skala ini, yang paling umum atau yang sering kita gunakan di Indonesia adalah skala Celcius. Makanya ketika kita panas di termometer itu kan kita baca misalnya 38 derajat Celcius. Nah, inilah yang paling penting dalam pelajarannya, menentukan rumus konversi suhu. Nah, kita akan mengkonversi suhu. Misalnya dari satuan Celcius ke satuan Fahrenheit, dari satuan Celcius ke satuan Kelvin, atau dari satuan Celcius ke Reaumur, dan sebaliknya. Nah, jadi Ananda, rumus jangan dihafalnya. Rumus itu akan kita ingat ketika kita sering mengerjakan soal. Kalau kita hafal rumus, itu rambut kita akan cepat rontok. Sekarang kita akan lihat rumus konversi suhu. Dari 4 skala, skala Celcius, skala Fahrenheit, skala Kelvin, dan skala Reaumur. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah skala atas itu dikurangi dengan skala bawah. Untuk Celcius berarti 100 kita kurangi 0. Karena skala atasnya 100 dan skala bawahnya 0. Untuk Fahrenheit 212 kita kurangi 32. Untuk Kelvin 373 kita kurangi 273. Nah, ini dia. Untuk Reaumur 80 kita kurangi 0. Nah, ini dia. Sekarang kita cari hasilnya. 100 dikurangi 0 itu hasilnya 100. 212 dikurang 32 hasilnya 180. 373 dikurang 273 hasilnya 100. 80 dikurang 0 itu hasilnya 80. Karena angka-angkanya masih besar, sekarang kita perkecil. Nah, sekarang keempat angka ini sama-sama kita bagi 20. 100 bagi 20 kita dapatkan 5. 180 kita bagi 20 dapatnya 9.
100 dibagi 20 dapatnya 5. 80 dibagi 20 dapatnya 4. Nah, angka-angka inilah nanti akan kita masukkan ke rumusnya. Langkah selanjutnya, termometernya kita kurangi dengan titik beku. Termometer C atau Celcius dikurangi 0 karena titik bekunya 0. Dibagi dengan 5. Di mana datangnya 5? 5 angka yang kita dapatkan dari pengurangan skala atas dan skala bawah tadi. Kita lanjut untuk F. Fahrenheit dikurangi 32. Kenapa dikurangi 32? Karena titik bekunya adalah 32. Nah, dari sini datangnya angka 32 tersebut. Dibagi 9. Dari mana datangnya 9? Itu hasil pengurangan skala atas dan skala bawah tadi. Sekarang kita lanjut untuk K. K kurang 273. Nah, dari sinilah datangnya angka 273. Dari titik beku. Dibagi dengan 5. 5 adalah angka yang kita dapatkan dari pengurangan skala atas dengan skala bawah. Atau pengurangan titik didih dengan titik beku. Kita lanjut untuk R. R dikurang 0. Kenapa 0? Nah, karena titik bekunya 0. Dari sini datangnya 0. Dibagi dengan 4. 4 adalah angka yang kita dapatkan dari pengurangan titik didih dengan titik beku. Jadi kita dapatkan rumusnya. Untuk skala Celcius kita dapatkan rumusnya C/5. Kenapa menjadi C saja? Karena C kurang 0 itu sama dengan C. Kita dapatkan rumusnya untuk Fahrenheit itu F kurang 32/9. Rumusnya untuk skala Kelvin K kurang 273/5. Sedangkan rumus untuk Reaumur itu R/4. Nah, untuk Ananda lebih memahaminya, kita akan lihat contoh soalnya. Nah, ini dia. Contoh soal konversi suhu. Kita lihat yang pertama. Sebuah zat cair ketika diukur suhunya menggunakan termometer Celcius menunjukkan angka 40 derajat Celcius. Berapakah suhunya ketika diukur menggunakan termometer Kelvin dan termometer Reaumur? Nah, kita bahas dulu satu-satu. Di dalam pemecahan soal fisika, yang terpenting yang pertama kita buat dulu diketahui, ditanya, dan dijawab. Agar dalam menjawab pertanyaan nanti kita lebih terstruktur. Apa yang diketahui dari soal kita di atas? Diketahui 40 derajat Celcius. Apa ditanya? Ditanya Kelvin dan Reaumur. Jawab. Nah, kita lihat
atau kita jawab dulu satu-satu. Ketika diukur menggunakan termometer Kelvin, nah kita konversi, berarti kita akan mengkonversi Celsius ke Kelvin. Ingat lagi, apa rumus Celsius kita tadi? Nah ya, C per 5. Apa rumus untuk Kelvin? K kurang 273 per 5. Karena sama-sama dibagi 5, itu 5-nya bisa kita coret. Jadi kita hilangkan atau kita hapus. Sehingga menjadi C sama dengan K kurang 273. Berarti K menjadi 273 ditambah C. K sama dengan 273 tambah 40. 40 dari Celsius yang diketahui tadi. Sehingga didapatkan hasilnya 313 Kelvin. Jadi 40 derajat Celsius itu sama dengan 313 Kelvin. Kita lanjut. Ketika diukur menggunakan termometer Reaumur, berapakah angka yang didapatkan? Nah, berarti kita akan mengkonversi Celsius ke Reaumur. Celsius ke Reaumur. Ingat lagi, rumus kita untuk Celsius. C per 5. Rumus kita untuk Reaumur itu ER per 4. Kenapa di sini kita kasih tanda sama dengan? Karena kita membandingkan. Membandingkan itu kan sama dengan. Jadi C sudah diketahui tadi 40. Jadi 40 per 5 sama dengan R per 4. Jadi bisa kita dapatkan R sama dengan 8 dikali 4. Nah, kita dapatkanlah R 32 derajat Reaumur. Jadi 40 derajat Celsius itu sama dengan 32 derajat Reaumur. Kita lihat untuk contoh soal berikutnya. Seorang siswa mengukur suhu air dengan 2 termometer seperti pada gambar di bawah. Suhu air dalam skala Reaumur. Nah, tentukan suhu air dalam skala Reaumur. Nah, di gambar diketahui suhu air itu diukur menggunakan skala Fahrenheit, tertulis 158. Jadi 158 Fahrenheit ini akan kita konversi ke Reaumur. Nah, ini dia. Berarti kita akan membandingkan antara skala Reaumur dengan skala Fahrenheit. Nah, ini dia. Skala Reaumur, skala Fahrenheit. Untuk Reaumur tadi rumus kita itu R per 4. Untuk Fahrenheit rumus kita F kurang 32 per 9. Nah, yang diketahui dari soal adalah Fahrenheit. Nah, jadi kita masukkan angkanya ke sini. R per 4 sama dengan 158 dikurangi 32 dibagi 9. R per 4 sama dengan 14. Jadi kita dapatkan R-nya
sama dengan 56 derajat reaumur. Jadi 158 derajat Fahrenheit itu sama dengan 56 derajat reaumur. Kita lihat soal berikutnya. Nah, inilah soal esensial, soal yang sering keluar di ujian. Nah, ini dia. Termometer X memiliki titik beku 30 derajat X dan titik didihnya 210 derajat X. Pada tekanan 1 atm atau atmosfer. Jika suatu zat mempunyai suhu 90 derajat Celcius, maka termometer X menunjukkan skala berapa? Jadi, sekarang kita akan membandingkan antara termometer X dengan termometer C. Karena kita belum punya rumus termometer X, nah jadi kita cari dulu. Sama dengan yang pertama, kita kurangi batas atas dengan batas bawahnya. Batas atas atau titik didih pada termometer X adalah 210. Sedangkan titik bekunya adalah 30. Nah, ini kita kurangi. 210 dikurang 30. Kita dapatkan hasilnya 180. Dah, kita sandingkan dengan termometer C karena akan dikonversi dengan C. Untuk C sendiri, batas atasnya adalah 100, batas bawahnya adalah 0. Kita kurangi. Didapatkan untuk termometer X pengurangannya 180. Untuk termometer C pengurangannya 100. Nah, angka-angka ini kita perkecil lagi. Kita bagi 20, sama-sama kita bagi 20. Didapatkanlah angka untuk X 9, sedangkan angka untuk C 5. Nah, dari sini kita dapatkan lagi rumusnya. X kurang 30. Kenapa 30? Karena titik bekunya tadi 30. Dibagi 9. 9 ini kita dapatkan dari angka pengurangan titik didih dengan titik beku. Untuk C, apa rumus C kita tadi? C per 5. Kita masukkan angkanya. X kurang 30 per 9 sama dengan 90 per 5. Karena C nilainya sudah diketahui di soal 90. Jadi kita masukkan angkanya ke sini. Kita dapatkan X kurang 30 per 9 sama dengan 18. Berarti X sama dengan 18 dikali 9 ditambah 30. Jadi X sama dengan 192 derajat X. Nah, jadi kita dapatkan 90 derajat Celcius itu sama dengan 192 derajat X. Baiklah Ananda semuanya, kita lanjutkan soal berikutnya. Suatu termometer X mengukur suhu es yang sedang melebur pada minus 10 derajat X dan mengukur suhu air mendidih pada 110 derajat X. Jika termometer Celcius mengukur suhu benda tersebut adalah 40 derajat Celcius, berapakah suhu benda tersebut jika diukur menggunakan termometer X?
Tahap pertama, kita bikin dulu apa yang diketahui dari soal. Nah, yang diketahui, titik atas dari termometer X adalah 110 derajat X. Titik bawah dari termometer X adalah minus 10 derajat X. Sedangkan untuk titik atas termometer Celcius adalah 100 derajat Celcius. Untuk titik bawah termometer Celcius adalah 0 derajat Celcius. Nah, dari sini kita kurangi titik atas dengan titik bawah dari masing-masing termometer tersebut. Untuk termometer X, 110 dikurang minus 10. Nah, jadi di sini tandanya menjadi tambah. Karena minus dengan minus menjadi positif. Sehingga hasilnya didapatkan 120. Untuk termometer C, 100 dikurang 0, kita dapatkan hasilnya 100. Karena angka-angkanya masih besar, kita perkecil atau kita sederhanakan dengan membaginya dengan 20. 120 dibagi 20 kita dapatkan 6. Sedangkan 100 dibagi 20 kita dapatkan 5. Selanjutnya kita dapatkan X dikurang minus 10 per 6 sama dengan C per 5. Untuk X dikurang minus 10 per 6, ini adalah persamaan untuk termometer X. Sedangkan C per 5 adalah persamaan untuk termometer Celcius. Kita lanjutkan. Ini berarti menjadi positif. Jadi X ditambah 10 per 6 sama dengan 40 per 5. Dari mana kita dapatkan angka 40? Angka 40 ini kita dapatkan dari soal. Karena di soal sudah diketahui 40 derajat Celcius untuk termometernya. Kita lanjut. X tambah 10 per 6 itu sama dengan 8. Jadi X sama dengan 8 dikali 6 dikurang 10. Jadi kita dapatkan X sama dengan 38 derajat X. Jadi suhu benda tersebut apabila diukur dengan termometer X adalah 38 derajat X. Demikianlah Ananda pembahasan kita untuk pertemuan sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.